Kita ambil contoh analogi Bang Refli bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi misalkan kendaraan bermotor Bang Refli di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil, tapi nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan, ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa oh ini barang saya hilang, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya? Misalkan tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu Bang Refli. Jadi ini loh, bro, saya perbaikin sendiri ya. Peristiwa itu berbeda dengan kalau Anda difitnah atau dicemarkan. Nah, kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya. Tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang memfitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Makanya sayup. Wah, saya mendengarkan suara ya. Makanya memfitnah saya. Oke, Timbal. Oke. Itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih. Silakan Pak Susno, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat, karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petani kan. Kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan. Nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi podcast yang ini mencemarkan, oh ini ada percakapan di WA grup ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Oke, sehingga singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu nggak akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah itu. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu cemarkan nama baik. Oke.